Oke, perkenalkan nama saya Renaldi Arden, NIM 1351914. Nah, ini saya akan menjelaskan sebuah rangkuman dan mungkin beberapa pendapat pribadi saya terhadap suatu buku, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, ditulis oleh Mark Manson. Nah, tujuan Mark Manson, terlebih dahulu dia menjelaskan tujuan Mark Manson menulis buku ini. Kebanyakan orang merasa bahwa buku ini bertujuan untuk memilih apa sih yang harus kita pedulikan dan apa yang harus kita bodoh amatkan. Tapi ternyata tidak. Ternyata itu, nah, the book is not about not caring about things, dan hal yang saya tampilkan di slide PPT ini salah. Tapi buku ini tuh tentang values. The book is about values. Mark Manson merasa bahwa value-value yang tertanam di self-help, industri self-help atau personal improvement itu kebanyakan menjerakkan masyarakat kita gitu loh. Kita semua di-set akan suatu hal yang harus positif gitu, harus mewah. Orang-orang tuh kalau sukses itu pasti rumah besar, uangnya banyak segala macamnya. Dan di sini Mark Manson pengen merubah value-value tersebut. Nah, dia memberikan dua pertanyaan. Dari membaca buku ini, menurut Mark Manson, kita bisa mendapat dua pertanyaan, menjawab dua pertanyaan. What sorts of goals should we have in the first place? Dan yang kedua, what sorts of things should we care about? Oke. Langsung aja mulai, berarti setelah tahu tujuannya, kita mulai ke chapter 1, yaitu Don't Try. Nah, di awal buku ini, dia menceritakan seseorang yang kesuksesannya tuh bisa dibilang negatif sih. Orang yang cukup negatif, berbeda dari buku self-help biasanya selalu diceritakan tentang bagaimana Steve Jobs, Elon Musk, pokoknya semua orang yang strive for excellence gitu, strive for positivity. Nah, dia menceritakan seseorang bernama Charles Bukowski, alcoholic, womanizer, chronic gambler. Dia punya masalah dengan prostitusi, tapi dia somehow sukses. Dia itu dulunya adalah tukang pos, dan suatu saat dia ketemu editor, dan dia merasa mungkin ini satu kesempatan yang dia miliki seumur hidup. Dan akhirnya dia coba nulis, tapi judulnya tuh biasa aja judulnya, cuman The Post Office, namanya cuman The Post Office. Dan isi buku itu cuman kegagalan dia, keburukan dia, hidupnya dia aja dari saat dia menjadi tukang pos ini dengan masalah-masalah tadi. Tapi entah kenapa buku ini disenangi banyak orang dan laku. Dia bahkan sampai bisa publish 6 novel, 100 puisi, dan 2 juta buku ini terjual. Oh iya, aku lupa, sebelum menjadi tukang pos, sebenarnya Charles Bukowski itu punya hobi menulis, punya hobi membuat puisi. Nah, makanya ketika punya editor yang ketemu ini, dia merasa ini satu kesempatan yang nggak bisa dia lewatkan. Tapi anehnya saat dia meninggal, epitafnya atau tulisan di batu nisannya itu tertulis seperti berikut: Don't try. Dan dari cerita ini, dari kasus ini, Mark Manson menyimpulkan sebuah kunci kesuksesan dari dia, yaitu his comfort with himself as a failure. Dia merasa nyaman atas kegagalannya, dia accept dirinya apa adanya, dan dia sukses di mata masyarakat. Dia nggak berubah loh, meskipun udah sukses, dia masih punya masalah alkoholik, womanizer, meskipun juga banyak buku yang terjual. Nah, dari kasus tadi, si Mark Manson merasa ada suatu hukum yang berlaku dari kasus itu, yaitu the backwards law, hukum yang dibuat oleh filosofis Alan Watts, yaitu the desire for more positive experience is itself a negative experience, and paradoxically,
the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Nah, ini itu hukum yang sangat aneh, bisa bilang aneh. Dan ini justru mengkontradiksi kebanyakan buku-buku dari self-help. Ya. Kebanyakan buku dari self-help itu selalu bilang, kita harus visualisasi hal-hal positif, kita harus visualisasi kita bisa menjadi seorang bos, seorang CEO, kita bakal punya banyak rumah besar. Tapi menurut Law ini, itu justru hal negatif. Menginginkan suatu hal positif itu hal negatif. Kenapa? Kenapa sih negativity is actually the path to positivity? Dari kasus yang tadi, dari kasus tentang tadi. Saat kita memvisualisasikan ya, kita contoh yang dari motivator biasanya. Saat kita memvisualisasikan diri kita punya banyak uang, punya rumah besar, itu artinya apa? Itu artinya kita sadar kalau kita sekarang itu berada di state yang negatif, itu berada di state yang kekurangan uang, nggak punya rumah besar. Gitu. Itu menandakan kalau kita belum mencapai hal tersebut, masih berada di sisi yang kekurangan. Nah, tapi kebalikannya, negatif dari the backwards law tadi, the acceptance of one's negative experience is itself positive experience. Contohnya gimana? Kita accept saat nge-gym, saat fitness, kita accept rasa sakit saat kita berolahraga, saat kita lagi ngangkat dumbbell gitu, lagi bench press, lagi squat, kita sebenarnya otot kita kan merasa pegel, merasa capek, tapi sebenarnya itu hal positif loh, itu hal positif. Dan kebanyakan dari kita itu justru avoid the negativity. Padahal saat kita accept, itu justru jalan menuju positif. Gitu. Contoh lainnya, makan makanan sehat sehat kebanyakan itu hambar dan ya pokoknya nggak enak. Contohnya aja oatmeal itu tawar banget, tapi sebenarnya banyak manfaat buat kesehatan. Contohnya dari sisi jantung, dan juga itu makrokarbohidrat, karbohidrat kompleks yang bagus buat membesarkan badan sebenarnya, membesarkan. Nah, tapi itu hal yang positif gitu. Nah, dari bab satu tadi sebenarnya aku merasa intinya ya yang mau Mark Manson ceritakan, dan opini ku juga, itu don't try to get the results. Kebaikan dari kita, apalagi mindset yang udah dimasukkan ke kultur kita, itu kita harus memvisualisasikan result. Kita tuh kalau mau sukses, kita harus memvisualisasikan result. Kita harus mengejar suatu target. Nah, dan dari the backwards law tadi, keinginan untuk hal positif, keinginan untuk mencapai target tersebut itu adalah hal negatif, karena kita sebenarnya kurang kan. Nah, yang aku dapat itu acceptance of negativity adalah acceptance of progress menurutku. Menurutku negativity itu pasti ada di progress. Nah, jadi yang harus kita cari, yang harus kita lakukan itu mengejar progress, mengaccept progress, mengaccept negativity. Karena aku yakin dalam progress itu pasti ada failure-nya, pasti ada kegagalan segala macam, dan itulah hal negatif itu. Saat kita mau coba improve dari failure tadi, saat kita accept the failure dan kita mau coba solve the failure, baru itu leads ke positivity. Ya, jadi balik lagi intinya, dan try to get the results, focus on the progress. Oke, lanjut ke chapter 2. Nah, dari chapter 2 ini sebenarnya udah sempat singgung dari kata-kata tadi. Happiness is a problem. Tadi yang bilang progress itu negatif. Progress itu negatif kan. Tapi itu sebenarnya positif sama. Happiness is a problem. Ya, satu kepastian dalam hidup, masalah itu konstan.
Masalah itu konstan. Kita hidup nggak mungkin masalah itu bisa sepenuhnya hilang. Orang yang selalu apa ya bilang kayak gitu, bilang nggak ada masalah nggak apa itu sebenarnya omong kosong lah, bisa dibilang omong kosong. Orang-orang yang merasa hidup nggak ada masalah itu omong kosong. Dan dari Mark Manson itu merasa juga meskipun masalah selalu ada di hidupnya, justru kebahagiaan, happiness comes from solving problems, solving, oke, okay? Bukan result dari nge-solve problems, tapi saat kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita udah mendapatkan suatu argumen, suatu statement, suatu pernyataan bahwa masalah itu konstan, problem is constant in our life, dan happiness comes from solving problems. Solving problems itu artinya juga konstan karena problem itu konstan kan. Dan si Mark Manson memberikan pendapat kalau kebahagiaan itu datang dari progress, dari constant work of progress. Jadi kan solving itu progress bukan result karena itu aksinya dan progress itu constant. Nah jadi happiness datang saat kita berprogres. Kalau menurut Mark Manson. Contohnya gimana? Misalkan kita punya pacar, aku punya pacar. Tapi ada masalah nih, ada masalah. Setiap hari ada masalah kalau aku nggak begitu merhatiin dia, gitu. Kalau kita mau nge-solve masalah tersebut, aku mau nge-solve masalah tersebut. Aku pengen ngeluangin waktu tiap hari Minggu pasti jalan bareng. Gitu. Nah, itu kita jadi bahagia kan waktu jalan bareng. Tapi sebenarnya muncul lagi masalah. Constant problem ini maksudnya. Datang lagi masalah apa? Setiap hari Minggu aku harus menentukan suatu acara, suatu tempat untuk bisa bersenang-senang dengan pacarku. Tapi saat nge-solve masalah tersebut, kita nyari tempat segala macam yang dilakukan aksinya, muncul lagi kebahagiaan. Dan itulah dia, seperti apa ya? Siklus, tapi sebenarnya siklus yang kalau dilihat secara zoom out itu malah sesuatu yang positif. Hal-hal negatif tadi, masalah-masalah tadi, justru malah membawa hal positif secara abadinya. Nah, tapi di dunia ini, di kebanyakan orang itu punya masalah dalam solving masalah, dalam menyelesaikan masalah. Nah, ada dua tipe orang menurut Mark Manson yang ada dua mindset menurut Mark Manson yang menjadi masalah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah denial. Ini seperti kalimatku yang sebelumnya. Orang dengan mindset ini tuh menyangkal bahwa hidupnya nggak punya masalah. Dan tipe kedua itu, mindset kedua, victim mentality. Beberapa orang merasa bahwa tidak ada yang dapat dilakukan, powerless gitu, dalam menyelesaikan masalah. Bisa orang tersebut malah menyalahkan orang lain atas masalahnya. Kedua hal ini sebenarnya poin yang kontradiksi, poin yang bertolak belakang. Tapi ternyata ini dua-duanya tuh punya core yang sama. Yaitu sebenarnya egois. Dia nggak mau merasa kalau solve masalahnya tuh nggak bukan urusan dia. Gitu. Lanjut ke poin berikutnya. Emosi itu overrated. Mark Manson mengatakan kita jangan mau solve masalah dengan emosi. Emosi itu sebenarnya cuma results atau atas tindakan kita. Cuma data, cuma patokan dari tindakan kita. Dia kasih contoh orang-orang yang makhluk itu yang nge-solve masalah itu dengan emosi. Yaitu bayi dan anjing gitu. Kenapa? Bayi itu kan ya dia kalau lapar sedih dia udah nangis nanti datang makanan gitu.
Jadi ya jangan jangan berpatokan terhadap emosi kita, intinya gitu. Terus poin berikutnya dari bab ini, menurut kebanyakan kebanyakan buku self tuh nanyainnya what do you want out of life, apa sih yang paling pengen, apa sih yang paling pengen. Tapi menurut Rahman sepertinya yang lebih bagus adalah what pain do you want to sustain, masalah apa ya, ya rasa sakit apa yang pengen kalian tetap lalui dalam hidup ini gitu. Karena eh, argumen sebelumnya kalau menurut Mark Manson masalah terus konstan selalu ada di hidup ini, dan ya kebahagiaan itu datang dari masalah. Makanya pertanyaannya adalah, pertanyaan yang lebih bagus adalah masalah apa yang pengen kamu tetap sustain, tetap ada di hidup. Nah, dari bab ini opiniku itu adalah seperti itu. Bodoh amatkanlah hal negatif dari semua masalah dan selesaikan masalah itu. Jadi supaya bisa bahagia, tentunya semua orang pengen bahagia. Supaya bisa bahagia, kita harus selesai masalah. Tapi sebenarnya masalah tersebut itu tentunya membawa hal negatif. Oke, namanya masalah. Nah, tujuan dari buku ini itu justru ini, menurut kita harus membodoh amatkan, nggak peduliin hal negatif tersebut dari masalah dan tetap masuk masalah. Barulah kita bisa bahagia. Barunya itu kayak no pain no gain, tapi sebenarnya bukan itu saja yang jadi begini. Oke, lanjut. Sekian aja dari chapter 2, lanjut ke chapter 3. You're not special. Tapi sebelum itu ada dua tipe orang yang merasa special gitu. Dan di subbab ini yaitu tentang kita semua orang special. Jadi ada dua tipe orang yang merasa dirinya special. Itu yang pertama, saya hebat dan kalian semua payah. Jadi saya harus diberikan perlakuan spesial. Terus yang kedua, saya payah dan kalian semua hebat. Jadi saya harus diberikan perlakuan spesial. Keduanya itu mindset yang bertolak belakang sebenarnya. Tapi intinya itu rotten. Intinya dua-duanya selfish, dua-duanya egois. Merasa kalau dirinya spesial. Dan sebenarnya jujur-jujuran aja. The truth is, there's no such thing as a personal problem. Kalau Anda punya masalah, kemungkinan jutaan orang punya masalah tersebut juga, baik di masa lalu, sekarang, atau bahkan masa depan. Dan biasanya ya, masalah tersebut itu dimiliki sama orang-orang yang kita kenal loh. Terus muncul lagi ke pertanyaan berikutnya. But if I'm not special, what's the point? Ya kan? Kebanyakan buku-buku self-help atau mindset yang udah ada ditanamkan di hidup, di kultur kita ini, itu bilang kalau mau sukses itu harus special atau extraordinary, gitu, luar biasa. Artis bilang itu, pebisnis bilang itu, politisi bilang itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kan dia bilang harus special, harus special, harus special. Kalau misalkan semua orang special gitu, dan secara definisi nggak ada orang spesial, karena semua orang spesial itu menjadi hal. Nah, zaman sekarang tuh kayak udah dicerna pernyataan bahwa menjadi rata-rata, being average, itu failure, itu kegagalan. Nah, tapi kenyataannya orang yang spesial, orang yang sukses di mata masyarakat itu biasanya sukses bukan karena dia merasa spesial, tapi justru karena dia merasa nggak spesial. Dia merasa nggak spesial, maka dari itu dia pengen improve. Nah, dia pengen improve. Balik lagi, contoh mungkin tentang hal yang tidak spesial ini, ke physical health atau fitness, health and fitness. Kita tuh bisa mencapai baik suatu hal yang sukses di mata orang, misalkan badan yang bagus gitu, six pack gitu. Itu dari hal-hal yang sebenarnya biasa aja, hal-hal yang boring, hal-hal yang mundane, yang duniawi dan biasa aja gitu, plain, hambar. Mulai dari olahraga rutin dan olahraga itu sebenarnya sama-sama aja jenisnya. Terus makan makanan sehat, makan makanan yang
Bukan yang enak banget, bukan yang luar biasa, cuman hal biasa aja. Tapi itu dilakukan konsisten dan dilakukan dengan improvement. Kalau di gym, di fitness itu ada yang namanya progressive overload. Jadi kayak setiap suatu periode kita harus meningkatkan intensitas kita, baik dari beban, baik dari repetisi. Nah, itu. Nah, jadi opiniku terhadap bab ini, untuk menjadi spesial, improve dirimu dengan hal tidak spesial. Intinya menurutku dari Mark Manson, dia mau mengatakan ya sama sih dengan sebelumnya. Jangan fokus ke result. Kalau kita pengen menjadi spesial, kita pengen sukses, spesial di mata orang, lebih sukses. Misalkan ya, kita justru harus fokus ke hal-hal yang nggak spesial, hal-hal yang biasa aja. Tapi kita improve terus-menerus. Dan suatu saat kita nggak tahu, karena improvement kita, tiba-tiba kita di mata orang udah spesial. Gitu. Nah, dari 3 bab tadi, itu sebenarnya Mark Manson hanya membawa ibaratnya awalan dari ke values. Dia merubah mindset orang supaya pemikirannya tuh nggak tercerna terhadap buku-buku self-help sekarang. Itu yang pertama, sebenarnya kita harus embrace hal-hal negatif. Lalu hal negatif itu mungkin nggak spesial, dan fokusnya tuh progres. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dalam melakukan progres ini harus membawa value apa gitu? Apa sih yang pengen kita perjuangin kan? Kan kita bakal ibaratnya mendapatkan hal-hal negatif terus. Nah, supaya kita bisa strive melawan hal negatif itu, kita harus punya value. Dan ini dia. Dan nanti di bab 4 sampai 8 itu baru si Mark Manson ceritakan tentang value. The values. Makanya ini buku tentang value sebenarnya. Nah, chapter 4 yang judulnya adalah The Value of Suffering. Nah, seperti yang tadi, happiness is a problem di chapter 2 ya. Suffering is inevitable. Karena kan tadi masa itu konstan, dan ya, masa itu membawa hal negatif, atau bisa dibilang ya kita suffer lah, kita menderita lah. Tapi kita harus tahu value yang kita pegang saat suffering itu, agar saat dalam memberikan saat berprogres tadi itu memberikan masalah yang baik atau masalah yang worth gitu. Nah, si Mark Manson memberikan beberapa contoh sebenarnya. Itu ada orang Jepang namanya Hiro Onoda. Dia tuh salah satu prajurit di Perang Dunia II. Dan saat itu dia dikirim ke Pulau Lubang. Ya, Pulau Lubang di Filipina kalau nggak salah. Nah, di sana dia punya dia punya perintah itu to never surrender gitu. Bakal datang orang Amerika ke sana, dan tujuan kalian adalah potong chain of rantai makanan, bukan rantai supply-nya itu masih kalian potong. Mereka kasih kesusahan gitu. Dan sebenarnya Hiro Onoda udah tahu ini ya suicide mission lah. Ya dia cuman biar ngasih waktu aja gitu, biar si Amerika nggak menguasai sepenuhnya, dan akhirnya bisa menang gitu. Itulah strateginya kan. Lalu ternyata beberapa tahun kemudian perangnya udah selesai, tapi si Ronada belum tahu. Dia masih bunuhin orang, bunuhin village. Ya pokoknya bunuhin villager di Pulau Lubang itu. Dan si Hiro Onada ini udah dikasih leaflet, dikasih selembaran, tetap aja. Dan ya dari sana kita harus tahu kayak value kita dalam suffering. Kalau value kita cuman dari orang lain, ya bisa dibilang sia-sia sih sufferingnya si Hiro Onada.
Nah, values yang harus dihindari adalah berikut ini agar kita nggak seperti contoh tadi. Yang pertama pleasure, material success, always being right, sama staying positive. Hero Dada ini sebenarnya merasa dirinya selalu benar gitu. Dia udah dikasih banyak pengumuman kalau perangnya udah selesai, tapi dia merasa belum selesai. Karena ya perintah tadi, never surrender. Nah, selanjutnya dari value-value tadi, dari penjelasan value, baru dia kasih list value yang harus, bukan yang harus sih, yang bisa jadi acuan. Yang pertama adalah you're always choosing. Kita sadar atau tidak sebenarnya selalu milih. Nah, contohnya tuh, misalkan nih, kita dikasih perintah untuk lari maraton oleh bos mafia. Kalau nggak, keluarga kita mati. Nah, terus kasus kedua, contoh kedua, kita udah beli sepatu lari, kita udah latihan 9 bulan, tapi dan akhirnya kita lari maraton. Dua-duanya lari maraton. Tapi sadar atau enggak, sebenarnya kita memilih. Saat kita, yang mungkin yang kedua itu udah kelihatan banget kita kalau milih ya. Tapi yang kasus pertama itu saya kita milih. Saat kita memilih keamanan dari keluarga kita dibandingkan pain, dibandingkan suffering saat kita lari maraton. Nah, cuman pilihan yang kedua itu lebih kelihatan karena saat kita memilih masalah kita, itu kan kita merasa kuat saat kita sadar memilih masalah kita merasa kuat. Nah, terus dia juga memberikan poin tanggung jawab tuh tidak sama dengan kesalahan. Responsibility itu berbeda dengan fault. Kebanyakan dari kita merasa kita nggak punya pilihan karena itu kesalahan orang lain. Contohnya nih, ada bayi dititipin di pintu depan kita. Itu bukan kesalahan kita. Tapi sebenarnya itu bayi udah menjadi tanggung jawab kita. Saat baik kita memilih untuk tinggalin bayi itu, raise bayi itu udah jadi pilihan kita. Itu udah jadi tanggung jawab kita. Jadi value yang harus kita adalah you're always choosing. Terus value kedua itu you're wrong about everything. Dia memberikan poin kalau saat kita yakin 100% kita benar, misalnya kita berhenti berkembang. Saat kita merasa udah certain banget, itu justru kita malah close minded dan kita malah nggak bisa open terhadap hal-hal yang bisa dibilang lebih benar. Kalau dia sebutnya less wrong, dia merasa tuh yang dia pikirnya itu sebenarnya udah wrong semua. Tapi dengan kita open minded, dengan kita sadar kalau kita wrong, kita bisa dapat suatu hal yang less wrong. Dia juga memberikan Mason's law of avoidance. The more something threatens your identity, the more you will avoid it. Dia kasih contoh tentang artis, temannya painter, tapi dia tuh nggak pernah publish gitu. Dia gambar terus, tapi dia nggak pernah publish. Nah, menurut si Mark Manson itu masuk ke Mason's law of avoidance. Dia merasa identitasnya itu an artist nobody's heard, nggak pernah dibilang. Dan itu lebih baik dibandingkan an artist nobody likes. Jadi itu kita harus sadar kalau itu salah, identitas kita itu bukan itu. Terus chapter 7, failure is the way forward. Dia memberikan do something principle. Itu intinya ya, action actually brings the motivation dari do something principle. Jadi saat kita merasa saat kita melakukan aksi, justru itu malah membawa motivasi. Terus value 8, the importance of saying no. Nah, dia mengargue begini. Sebenarnya saat kita mengatakan iya terhadap sesuatu, katakan itu X, maka kita secara tidak sadar mengatakan tidak terhadap semua non X. Gitu. Dan ini harus kita pegang juga value-nya, karena ya kita harus bisa bilang no lah ke beberapa hal yang mungkin tidak begitu jalan dengan value lain kita. Lalu yang ketiga, lalu chapter terakhir, dia menyimpulkan semua dari judul ini, and then you turn. Dia mendapatkan ide dari chapter ini itu dari buku The Denial of Death. 2 poin dari buku ini, manusia unik. Hanya kita sebagai makhluk hidup yang dapat membuat konsep atau berakal budi. Lalu yang kedua, manusia punya 2 diri, fisik dan konseptual. Konseptual itu maksudnya identitas kita atau bagaimana cara kita memandang diri kita. Dan dari The Denial of Death, sebenarnya kita tuh sangat
sangat pentingin konseptual kita. Saat kita mati, sebenarnya kita menjalankan, sebelum kita mati, kita menjalankan ini, immortality projects. Kita pengen supaya konsep identitas kita itu diingat sama semua orang, atau bisa dibilang immortal. Menurut si Mark Manson, dunia sekarang ini tuh sebenarnya result dari immortality projects. Kita lihat banyak billboard tentang orang yang udah mati misalkan. Ya itu kan sebenarnya immortal. Dia ya itu result dari immortality projects, makanya dia diingat immortal. Nah, tapi pertanyaan yang lebih baik sebenarnya, the main question itu, tujuan kita jangan membuat project immortal itu, tapi legacy. What is your legacy? Atau pertanyaan yang lebih tepatnya, how will the world be different in your time? Gitu. Kesimpulanku dari buku ini ada 3 sih. Jadi untuk menjalankan hidup yang baik atau bahagia itu, pilihlah value yang baik sesuai dari chapter 4 dan 9 tadi. Yang saat kita mau mati, kita mau ngapain, kita mau memberikan dunia perbedaan apa. Jadi yang sama chapter 4, values of suffering. Terus yang kedua, value tersebut diajukan dengan chapter 5, 6, 7, 8. Ya, masing-masing tadi. Lalu yang ketiga, nah itu yang paling penting, bodo amatkanlah hal negatif dalam melakukan value itu, dalam berprogres itu. Dan proses yang dilakukan itu persuasion. Nah, mungkin sekian dari aku. Terima kasih.